Oh iya, silakan masuk Mbak, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Dengan Mbak siapa? Sebenarnya perkenalkan Sus, nama saya Salsa. Jadi di sini saya punya keluhan Sus. Saya setiap kali haid itu selalu merasakan nyeri di perut bagian bawah, kadang sampai ke pinggang Sus. Nah itu kira-kira kenapa ya Sus? Kalau boleh tahu, Mbaknya setiap hari kegiatannya apa ya? Nah kebetulan saya seorang pelajar Sus. Jadi setiap harinya saya sekolah sampai sore, kemudian saya pulang sekolah saya istirahat sebentar, dan saya selalu menggunakan waktu saya itu mengambil waktu khusus karena saya di sekolah selalu mendapatkan tugas tiap hari. Saya mengerjakan tugas hingga larut malam, kemudian besok paginya saya bersekolah lagi, seperti itu terus kegiatan saya setiap hari. Oh iya, mungkin dari kegiatan Mbak Salsa tadi yang bikin mengganggu haidnya Mbak Salsa. Mungkin kurang istirahat atau kurang berkegiatan ya. Mbak Salsa mungkin jarang ya untuk olahraga. Oh ya, kebetulan sekali saya memang orangnya jarang olahraga sih. Karena ya itu tadi kegiatan saya setiap harinya bersekolah, kemudian mengerjakan tugas, dan di hari libur pun saya lebih menggunakan waktu saya untuk istirahat seperti tidur atau saya jalan-jalan dengan keluarga. Memang jarang kali saya olahraga khusus. Oh iya, biasanya kalau misalkan haid kan merasakan nyeri, itu biasanya apa yang Mbak Salsa lakukan di rumah? Biasanya saya lebih ke istirahat sih Sus, istirahat seperti tidur dengan posisi yang menurut saya perutnya lumayan teratasi lah. Tapi jika memang sakitnya tidak teratasi, biasanya saya membeli obat di apotek Sus. Karena jujur saja sakitnya itu benar-benar mengganggu kegiatan saya Sus. Jadi saya tidak bisa bersekolah, saya tidak bisa mengerjakan tugas. Baik, ini sebenarnya yang dilakukan Mbak Salsa di rumah udah benar. Melakukan istirahat yang cukup, nanti untuk kedepannya bisa dikolaborasikan dengan olahraga ya Mbak, meskipun tidak lama, mungkin bisa dilakukan selama 5-10 menit. Sebelum saya melanjutkan konsultasi dengan Mbak Salsa, ini saya mau mengisi surat persetujuan. Jadi ini bukti bahwa Mbak Salsa sudah melakukan konsultasi dengan saya. Jadi mengisi data diri dulu ya Mbak. Namanya, atas nama siapa Mbak? Alhamdulillah. Ya, usianya Saya 17 tahun. 17 tahun, alamat Alamat saya di Jalan Ikan Paus. dan bukan paus ya. Tadi ke sini sendiri atau ada orang tua Mbak yang mendampingi? Saya kebetulan sendiri tapi diantar supir pribadi saya. Oh iya, sendiri ya. Ini untuk tanda tangan ya Mbak di sini. Oh iya. Pakai nama terang Sus? Iya boleh. Asik. Baik, kita lanjutkan konsultasi kita ya Mbak. Jadi konsultasinya kita membutuhkan mungkin waktu 5-10 menit ke depan. Jadi nyeri perut bagian bawah yang Mbak Salsa alamin setiap bulan itu kan gara-gara kita mengalami menstruasi. Biasanya nyeri yang dialami saat menstruasi itu disebut dengan dismenor. Gejala-gejala yang biasa dialami itu bisa karena kita bisa pusing, kita nyeri punggung, terus nyeri perut bawah itu, dan kita bisa lemas. Jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas kemana-mana, lalu malas gitu ya Mbak ya mau ngapa-ngapain. Kalau Mbak Salsa sendiri mungkin ada gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Sebenarnya gejala-gejala yang sudah Sus sebutkan itu saya mengalami, kecuali yang sakit kepala Sus. Yang sakit kepala itu
cuman beberapa menit saja saya merasakan, dan itu masih bisa tertahan jika sakit terulang. Tapi jika nyeri di perut sampai ke pinggang, kemudian merasa lemas sampai kita tuh tidak bisa ngapa-ngapain, itu saya alami sus. Iya. Apa yang akan ditanyakan oleh Mbak Salsa sekarang? Mungkin gini sus, saya ingin bertanya gimana penanganan yang bisa saya lakukan di rumah ketika saya mengalami nyeri tersebut, karena kebetulan saya haidnya itu lancar sus, setiap bulan selalu haid, tidak pernah telat, tetapi ya itu setiap kali haid selalu merasakan nyeri, jadi saya merasa seperti terganggu sus. Oh iya. Oh jadi ini menstruasinya Mbak Salsa lancar ya tiap bulannya, cuman rasanya nyeri banget gitu ya. Jadi mungkin pengobatan atau kegiatan apa yang mau dilakukan biar mengurangi rasa nyeri tersebut gitu ya Mbak. Jadi bisa melakukan mengkonsumsi obat pereda nyeri yang Mbak lakukan tadi, beli di apotek ya Mbak. Lalu yang kedua olahraga. Jadi kan Mbak Salsa kan sibuk tuh kuliah, sekolah ya. Sekolah bisa menyelingi untuk olahraga 5-10 menit, tidak apa-apa, gak lama tapi dilakukan ya. Lalu untuk ketiga pola makan, jadi meskipun sekolah sibuk, jadi Mbak Salsa jangan lupa makan, terus minumnya juga minum air hangat ya Mbak, biar nanti perutnya juga merasa hangat, tidak merasakan nyeri itu, mungkin bisa berkurang ya. Terus yang keempat mungkin istirahat, tidur ya Mbak, tidur yang cukup. Jadi jangan diforce untuk selalu berkegiatan sehari itu. Terus mungkin bisa dilakukan kompres hangat ya Mbak. Jadi bisa pakai botol kaca, itu ditaruh di area yang sakit yang nyeri itu gitu. Mungkin itu saja ya Mbak kalau saran dari saya untuk pengobatan atau kegiatan yang bisa dilakukan di rumah untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Apa sudah dipahami atau ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Salsa? Dok, saya paham. Tapi gini dok, sus, maaf sus, saya ingin bertanya juga. Jadi ada tetangga saya yang ngasih saran saya untuk minum mengkonsumsi jamu herbal dok. Sus, itu bagaimana ya sus? Itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Karena saya masih takut sus, karena saya tidak pernah sebelumnya mengkonsumsi jamu herbal. Tapi tetangga saya menyarankan, jadi saya masih mundur mau mengkonsumsi jamu herbal tersebut sus. Iya, untuk jamu herbal itu mungkin lebih baik ya Mbak, karena itu mengikuti tradisional gitu ya. Bahkan biasanya kalau misalnya haid itu minumnya kunir asem apa gitu ya, biasanya yang hangat-hangat itu boleh banget untuk dikonsumsi. Jadi nanti mungkin biar haidnya juga lancar dan nyerinya sedikit berkurang, itu nggak apa-apa ya Mbak dikonsumsi. Mungkin minumnya sehari itu bisa diminum pagi dan sore gitu aja. Jadi aman-aman aja ya? Aman-aman aja, nanti bisa dilakukan di rumah ya Mbak. Baik. Sudah cukup, mungkin apa ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin pertanyaan dari saya sudah cukup sus, dan jawaban dari sus juga sudah menurut saya sudah cukup. Oh ya baik, ini ada leaflet ya Mbak dari saya. Mungkin nanti di rumah bisa dibaca sama diingat-ingat apa yang sudah saya jelaskan, sudah ada di sini ya Mbak. Ini bisa dibawa pulang, bisa dibaca di rumah. Iya. Baik sus, kalau gitu saya terima kasih sus, saya pamit dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya.